Biasanya kalau yang aneh-aneh itu gue dapet komunitas ibu-ibu. Tolong ya kepada anak-anak basket, kalian tuh kalau buka jaring jangan sama komunitas. Buka jaring tuh agak jauhan gitu loh. Moto tuh 2 jam, bolak-balik Bogor tuh bisa 2 jam 4 jam. Kalau sekarang jadinya kita punya momen. Kan sejujurnya kita main di komunitas basket itu kan nggak cuma fun game aja. Kadang-kadang kalau di Sunday Squad sendiri tuh kita ada acara rutinan kayak pick up games atau ada acara internal kita. Hey, welcome back to Saling Silang. Rin, kayaknya agak ada yang beda ya studio kita. Setupnya baru gitu. Gak sadar gue. Nah, gila-gilanya gak sadar. Jadi kita penampilan baru. Ada meja ya. Ada meja. Biar apa sih? Biar lebih akrab. Oh iya. Boleh juga. Boleh Kirain juga. gara-gara kita mau ngurangin kamera. Nggak, biar lebih akrab aja. Oke. Oke, hari ini ada Aban Motret. Halo, mana kabarnya? Nah, Sini. sana. Nah, Terus yang kedua kita undang Gavi. Halo semuanya. Gavi sini dong. Sini. Pantesan mau dari sini. Duduk. Emang kita ya Halo gitu. semuanya. Amatir ini dikumpulin. ya. Makasih ya atas supportnya. Lo dikritik netizen lo ntar. Ini apa sih katanya? Nggak apa, yang penting mencoba. Ya, at least kita mencoba. Jadi coba deh kalian perkenalin diri dulu singkat. Dari Aban deh. Halo, gue Akbar atau biasa dipanggil Aban. Ya IG-nya Aban Motret ya. Ya. Cek aja. Ya, gue sebagai fotografer sport, khususnya basket sih. Kebanyakan basket ya. Iya, kebanyakan basket, tapi sport-sport lain juga, cuman lebih utamanya itu basket. Ya karena mungkin feel-nya di basket gitu. Karena lo suka basket juga kan? Main basket juga? Iya. Oh, Emang berawal dari main basket sih. ini suka motoin gua kalau main komunitas. Oh, jadi foto-foto di Instagram lo tuh dari Aban semua. Ya, sebagian besar dari Video-video. Aban. Iya, Video-video pasti. pasti. Bagus kan? Ini jauh banget ya. Weh. Gak usah langsung. Lawannya omong Iya, semua. Gavi udah yuk langsung. Enggak, dia tuh bagusan di foto tapi mainnya Coba lo kenalin dulu ke teman-teman nih. Siapa nih? halo semuanya. Udah jauh-jauh juga terus. 1,5 jam ya kesini. Iya macet udah diburu-buruin nih. Iya, waktu kita nggak banyak. Keriting nih dari Gading Serpong. Oke, halo semuanya. Gue Gavi dari perwakilan dari komunitas olahraga Sunday Squad. Ini IG-nya Sunday Squad. Weh. Paling lupa nanti editornya. Jangan lupa ya, tolong Sunday Squad. Aman. Sunday Oke. Squad ini komunitas apa? Sunday Squad ini awalnya komunitas basket mix ya, mainnya cewek cowok. Kita ini sudah 6 tahun, jalan 7 tahun, bulan Februari nanti. Awalnya itu kita cowok doang, kemudian tahun kemarin kita berkembang jadi ada ceweknya, kemudian sekarang ada tenis juga. Gitu. Boleh nih. Lo kan main tenis. Main. Ayo dong, join. Tahu nggak diajak sama Tiar? Gua emang gua aja bukan Kan cewek ya. Iya, jadi gua yang ngajak kan. Gua aja nggak main sama dia. Udah sering diundang loh. Ya, waktunya kurang cocok. Apa nih maksudnya? Kan gua bukan pemain murahan. Iya. Ntar gua dikira jago lagi main tenis. Apa takut ini? Takut nggak bisa? Bisa sih kalau lawan cewek mah. Biasanya gitu Tergantung sih. ceweknya. Sorry, maksudnya tergantung ceweknya. Ntar gua salah ngomong lagi. Tadi bilang nih abang so iye banget. Iya, bisa, dikit-dikit. Gua tuh ya nanti panjang deh. Oke, langsung. Jadi menarik Rin gini Rin, makanya kita ajak ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Jadi gua tuh menemukan fenomena. Fenomena kayak sekarang tuh kayak fotografer kayak Aban ini sebenarnya ada beberapa ya Ban. Ada Iya, lumayan ada banyak banyak. opsinya. Cuman kayaknya demamnya tuh baru 2-3 tahun terakhir mungkin. Setelah pandemi. Iya, after pandemi itu. Iya. Kalau dulu tuh di sepak bola. Kalau sepak bola tuh biasanya kalau main udah dapat foto tuh Rin. Abis Oh, main lu iya. dapat kayak Google Drive gitu. Nah,
berkembang ke sini tuh kayak hampir seluruh olahraga, terutama kan gua mainnya basket ya seringnya. Banyak komunitas pakai jasa kayak Aban dan teman-teman ini. Jadi buat koleksi pribadi aja sebenarnya, sama buat nyiramin sosmed. Branding Iya. ya. Kasih makan netizen. Kasih makan Buat netizen. healing sendiri gitu. Iya, buat dokumentasi sendiri. Nah, terus ya gue pikir bagus juga. Makin kesini ternyata banyak pelaku fotografer ini emang hidupnya dari sini doang. Kayak cuman bergantung sama komunitas aja. Oh berarti Abang ini full time fotografer ini? Buat sekarang full time Kak. Tuh, Ya, dulu iseng-iseng aja sambil main juga, cuman karena sekarang udah ada jadwal gitu kan, tiap hari gitu. Pasti ada ya berarti? Ya, jadi nggak sempat main. Gokil. susah weh jadwal dia. Lo kalau mau booking jasa dia ini seminggu sebelum dapat kan sih Bang? Kalau weekend enggak lah ya. Bahkan banyak yang rutin tadi kan? Iya, rutin tiap hari Kak. Iya banyak yang rutin. Jadi susahnya tuh sebenarnya karena udah ada rutinan gitu tiap hari kan. Jadi Langganan lah ya. iya langganan lah. Jadi jadi kalau misalkan mau izin tuh harus jauh-jauh hari lah, nggak enak soalnya. Karena dia harus Jadi cari jangan tempat. dadakan, soalnya kalau dadakan komunitasnya tuh susah cari fotografer yang Nggak, lain. ya, Yang cocok menurut dia gitu Kak. Soalnya kan pilihan banyak gitu. Asik. Cih. Betul kan? Udah pernah pakai belum? Kenapa? Udah pernah pakai belum? Udah. Udah dong. Gimana Kadang itu review? main di mana-mana Kak. Oh iya main di mana-mana. Iya. Pertama ketemu pas main di mana ya? Di mana ya? Di Girls on Court apa? Bukan ya? Di GOC ya? Apa Iya. di Jets? Kayaknya di Gading Serpong deh, di Jets. Di Jets ya? Itu waktu itu yang hari Rabu. Oh hari Rabu. Komunitas hari Rabu deh kayaknya. Butler. Enggak, pertama kali kita di Biarin ngobrol. Iya. Kita istirahat dulu. Gitu. Jadi kita pertama PKJ kali buta aja. sama ini di The Breeze. The Breeze. Itu pertemuan pertama kita. Oh iya benar-benar. Wah, Sure. waktu di The Breeze tuh aku masih sambil main-main gitu. Loh berarti lo tuh nggak cuma Jakarta doang maksudnya areanya? Jabodetabek lebih tepatnya. Pernah ngeliput basket tapi luar kota kan? pernah Sama event-event. pernah ke Serang pernah paling jauh. Keluar. Enggak, maksudnya agak jauhan dikit naik pesawat. Ada. ada. Sampai jatuh anjir. Mau bilang jauh ke Serang. Maksud gua, Gavi juga tiap hari bolak-balik ke Serang dia. Banten Ada. gue. Jakarta Banten. Gue pernah ke Banjarmasin kalau nggak salah. Tuh, ngeliput basket komunitas. Terus lo selain komunitas sempat ngeliput yang Liga Pro gitu-gitu? Nah, buat liga-liga tuh sebenarnya nggak sesering ini ya Kak, komunitas ya. Soalnya kan kalau itu kan butuh misalkan liga tuh kebanyakan tuh nggak selesai sehari 2 hari. Iya, Itu benar. bahkan berminggu-minggu Kak. Nah, kalau misalkan berminggu-minggu, gue juga mikir buat yang komunitas rutinan gue. Masa gue izin terus. Jadwalnya susah Ya, ya. jadi jarang ambil sebenarnya, bukan nggak mau ya. Paling ngambil juga yang sehari, 3 hari, 5 hari itu masih bisa lah. Seminggu lah, at least dalam seminggu selesai. Gua ambil Atau lah. bahkan duitnya gak segede komunitas. Tadi mau ngomong gitu. Jadi mending. Nah, lu sepenting apa mereka fotografer kayak Aban ini di komunitas? Maksudnya bisa menarik members kah atau jadi males main kalau nggak difotoin, nggak divideoin, jadi males-malesan mainnya mungkin? Kalau sekarang jadinya kita punya momen. Kan sejujurnya kita main di komunitas basket itu kan nggak cuma fun game aja. Kadang-kadang kalau di Sunday Squad sendiri tuh kita ada acara rutinan kayak pick up games atau ada acara internal kita. Nah itu kita butuh fotografer untuk momen. Jadi enaknya sekarang gara-gara ada fotografer, momen kita tuh terabadikan. Dan juga kayak misalnya misalnya di Sunday Squad cowok itu kan banyak yang sudah misalnya lama nggak main. Yeah. Kemudian sudah lama nggak dateng. Nah dengan adanya fotografer, jadi dia seneng punya momen dia main basket lagi, ada fotonya. Kadang-kadang mungkin nggak seberapa jago, nggak seberapa pun, tapi gue punya momen nih. Buat Instagram aja. Betul, kasih makan netizen. Jadi sepenting itu kan berarti. Sekarang sih cukup penting ya, apalagi sekarang kan apapun dari sosial media ya. Misalnya kayak kita juga foto-fotonya bagus, kadang-kadang tuh menarik mungkin ada beberapa brand jadi kayak Endorse. tertarik sama komunitas kita. Jadi gitu. punya peluang bisnis lainnya gitu maksudnya ya? Iya betul. Dan sebetulnya sih kalau
apa ya? Kita juga milih-milih juga sih. Misalnya mau ngupload apapun sesuai dengan apa ya? Genre kita. Gitu. Jadi maksudnya kadang itu fotografer kan cocok-cocokan ya. Oh. Nah, jadi kita sih coba semua, beberapa fotografer, ada beberapa juga yang ini sih menawarkan diri kadang-kadang. Iya. Untuk mau boleh nggak nih kita trial berapa lalala segala macam. Cocok-cocokan lagi, balik lagi. Gitu. Cocok-cocokan sama hasil karyanya gitu. Iya betul. Kalau nambah fotografer sama cuma main di lapangan doang itu sebenarnya nambah ke membernya signifikan nggak sih bayarnya? Kadang-kadang kita yang nembokin sih. Oh gitu. Jadi nggak semuanya dilimpahkan ke member, tapi beberapa dari Uang kas kali. Iya betul. Lah uang kas dapetnya dari mana? Ada donatur kadang-kadang. Oh gitu. Mungkin ada member-member yang pekerjaannya rezekinya lagi bagus. Gua bulan ini nyumbang agak banyak buat duit kas. Seperti Mas Boy ini, dia tuh mau ini donatur juga. Lu donatur semua tempat kan? Iya. Semua Nanti cabang. orang-orang ngira beneran lagi. Semua cabang kan? Makin banyak deh yang datang, yang nge-DM ntar. Ban, gue langsung ke lo. Seberapa yakin lo? Maksudnya lo kan berkorban nih. Tadinya kan kayaknya lo sempat kerja kantoran nih. Sempat kerja lah pokoknya. Dia bahkan lulusannya aja dari UGM. Aduh. Kimia ya? Iya. Kimia itu MIPA kan? Kimia, MIPA. Jadi sebenarnya kerjaannya tuh kalau ikut jurusan gua kan Kak di lab-lab gitu. Jadi campur-campur bahan kimia yang berbahaya gitu Kak. Sama lah ini campur. Jadi tiap ke lab tuh kayak pakai pakaian APD COVID tau gak? Oh. Ya ada masker, ada Ya orang lab ya. Iya, orang-orang lab iya. gitu sebenarnya. Jadi basket itu sebenarnya pelarian itu karena kuliah kan ya kuliah MIPA gimana sih Kak? Pusing, udah sekolah Semua kita kuliah ngitung. pusing nih kayaknya. Udah sekolah, udah Tapi pas MIPA sekolah. paling kayak Kimia ya. membosankan Iya, aja sih. kimia. Nah, ketemu Dengarnya kimia. di kimia. Iya. Ngitung lagi. Ini praktikum lagi lah. Udah itu gue cari pelarian kan. Nah, gue ikut basket di UGM itu. Ya, awalnya dari situ sebenarnya tapi belum kepikiran buat jadi fotografer. Karena gue punya kamera aja habis Covid, Kak. Jadi waktu itu tuh iseng-iseng tuh pakai HP, Kak. Videoin diri gue sendiri gitu. Wih, gimana ceritanya sih? Keren sih. Enggak, Tripod. disimpan. Misalkan HP-nya tuh Pakai tripod gitu. Iya, pakai tripod. Oh, kayak gue tenis. Gue lagi game gitu. Waktu itu zaman sebelum pandemi ya, Kak. Jadi belum kebayang industri soal sport fotografi ini, Kak. Jadi lo sebenarnya belajar fotografinya sendiri tuh otodidak ya? Autodidak semua. Ya, karena gue emang orangnya narsis. Tapi Jujur, iya, Justru gue jujur. dulu ngambil fotografi tahu. Apa ya? Iya les. Oh iya. Iya. bukan lu yang jadi fotografer. Kembali. Iya gue juga dulu gue fotografi. Jadi suka ikut lomba-lomba. Tapi pelarian waktu SMA. Oh. Pelarian Iya. karena Pelarian dari jokes internal. Ban, itu tadi balik lagi. Oke. Maksudnya kalau lo bisa memutusin jadi ini kan tadi ceritanya, terus sejauh apa lo ngelihat profesi ini akan ngebawa lo? Maksudnya ini sebagai batu lompatan doang? Atau lo yakin ini bakal berkembang nih, maksudnya nanti gua sampai tua dia bakal begini. Jadi jurnalis bahkan maksudnya. Amin. Sorry, kalau sekarang tuh berarti timnya sendiri atau udah sama tim juga? Kalau sekarang udah ada partner berdua sih, Kak. Berdua. Jadi Jadi videografer sama foto. Enggak. Gua foto dan videografer. Oh gitu. Dalam Jago dia. kali itu. Enggak jago itu, iseng-iseng aja. Yang mainnya yang jago. Oh iya. Iya. Gak usah. Oke. iya. Jadi menurut Mas Boy kan. Iya. Ya panggil akrabnya Mas Boy. Iya, berarti udah akrab. Jadi sebenarnya industri ini tuh yang gue lihat kelihatan potensi itu setelah pandemi Covid, Kak. Itu kan banyak olahraga yang berjamur ya. Ya banyak sih. Kayak misalkan lari, Ya. terus tenis, golf kayak gitu. Nah, gue kan nggak bisa semua itu ya. Belum pernah mencoba. Nah, yang di dekat dari gue itu basket. Nah, gue maksimalin sih itu basket. Awalnya tuh gue fotografi basket ya. Awalnya gue main masuk sebuah komunitas yang ada di Bogor, dan ketua komunitasnya itu orang media, anak Trans 7. Oh. Nah, dia ngedukung gue.
awalnya gue rekamin anak-anak game. Abis itu komunitasnya tuh ikutan kompetisi ke Jakarta kayak gitu. Nah gue dibawa. Awalnya iseng-iseng lah, lumayan lah, gratis lah. Ya, nah dari situ ada yang nyangkut lah dari komunitas Tangerang, dari komunitas Jakarta, Bekasi. Yang komunitas gua main kan langganan lu banget kan? Ya benar kan. Friday ya. Iya, Friday Night Basketball. Coba bayangin aja, itu kan gue tiap satu sesi fotografi basket tuh 2 jam Kak. Nah, gue waktu zaman-zamannya awalnya motoin komunitasnya Mas Boy itu, gue Bukan komunitas Mas Boy, gue main di sana. Oh, iya. Nanti gue dikira yang punya komunitas lagi. Iya, komunitas yang Mas Boy mainnya. Gue tuh bolak-balik dari Bogor Kak. Jadi misalkan moto tuh 2 jam, bolak-balik Bogor tuh bisa 2 jam 4 jam, 4 jam lebih Kak. Soalnya gue Bogor lumayan jauh lah, jauh dari kotanya gitu. Ya. Jadi perjuangan lo gitu. Nah menurut gue potensinya banyak Kak. Soalnya anak-anak basket itu Loyal. relasinya gila-gila banget sih Kak. Lo melihat cuan ya, cuannya tinggi ya. Iya, cuannya tinggi. Jadi ada yang kerja di sini, kerja di situ. Nah, kadang-kadang gue dapat kerjaan dari mereka juga Kak. Ya. Jadi nggak cuma basket, kayak acara kantor, acara keluarga dia, terus acara resmi lainnya lah. Dia pernah dapat job dari boy band EXO-9. Ben. Gue pernah sepanggung sama Musik tau. EXO-9 sama Smash Kak. Oh, sama Smashnya juga. Udah bingung. Iya kan. Ya random banget kan Kak. Itu berawal dari basket. Karena gue maksimalin satu olahraga aja gitu, yang gue bisa gitu. Nah, akhirnya nyebar ya udah, gue jalanin aja gitu lah. Selain basket berarti lo olahraga apa lagi? Olahraga yang lain juga sebenarnya, kayak tenis nih, Kak Gavi. Sebenarnya pernah ditawarin sih yang Waktu Sunday, itu ya? iya Sunday Squad. Iya. Cuman gue nggak bisa karena bentrokan. Oh itu pernah pengen gue bawa ke Gunung Salak. Kita tenis di Gunung Salak. Yang lu Seru marah-marahin banget. gue itu, ngapain tenis di Gunung Salak? Ini gue mau bawa dia. Iya, hati-hati gue bilang jauh-jauh banget main tenis. Kenapa hati-hati? Lalu ke Bali? Iya. Itu lebih seru Oke. lagi. Gav, langsung ke lo deh. Sebelum kemana-mana nih. Kan lo tadi komunitas cewek ya? Cewek mix. Iya, tapi kan lo lebih fokusnya ke yang cewek-cewek kan? Nge-koordinir yang cewek-cewek kan? Nggak juga sih. Salah lagi gue. Duh, Ya udah. tolong ya. Ya, Dikomenin. pokoknya kan Soal-soal. jarang komunitas cewek nih. Termasuk kalian lah. Gimana isu diskriminasi ini? Kan di basket biasanya cewek-cewek tuh kan numpang main atau apa dianggap kayak apaan sih komunitas cewek gitu. Maksudnya kan pasti cowok nganggap remeh gitu loh. Anggap remeh untuk main atau Iya, komunitasnya. komunitas dan mainnya. Kadang kan ada juga kan cewek yang suka join di komunitas cowok gitu. Ini cewek apaan sih ikutan main atau berangkat dari situ bahkan kalian ya udah kita bikin sendiri aja cewek-cewek semua gitu atau gimana? Pernah sih. Jadi sejujurnya awalnya kan komunitas Sunday Squad itu mix ya. Kebetulan jadinya gue kayak udahlah biar ada temennya, biar ada apa ya, biar cobalah kita bikinlah komunitas cewek. Ada nggak nih, soalnya waktu itu udah beberapa orang main di Sunday Squad, ceweknya lumayan, ada lumayan orang. Nah kebetulan tahun lalu kita bikin deh nih komunitas ceweknya. Awalnya tuh juga gue diburu-buruin sama salah satu founder yang lain Sunday Squad. Jadi kayak gue sebenarnya tadinya nggak yakin gitu loh, kayak bisa nggak sih gitu loh, soalnya kita mau base-nya di Jaksel nih gitu kan. Gue tadinya juga bingung nih mau di Jaksel, mau di Tangsel, mau di mana gitu loh. Jadi kita beberapa kali ganti tempat nih Sunday Squad cewek. Sampai akhirnya sekarang kita punya base itu home court itu di CGV. CGV FX. Nah, sebelumnya itu kita muter-muter dulu. Pernah di Pondok Indah, pernah nyoba di Brick House, pernah The Forum ya. The Forum enggak? The Forum itu kita waktu kan undangan. Undangan jadi nyoba court. Dikasih free trial 4 jam dari The Forum, ya nyoba aja kalau itu. Jadi udah akhirnya setelah itu sekarang bisa konsistensi Sunday Squad setelah 1 tahun. Nah kan cewek-cewek ini biasanya banyak drama ya. Ada nggak sih drama-drama komunitas cewek ini? Biasanya tuh kalau cowok aja tuh, gue kan main di beberapa komunitas ya Din. Cowok aja tuh banyak drama tau sebenarnya. Kayak drama dari pemain ngajak temen, ada yang bla bla bla, terus ada yang misalnya Coba lo ceritain dong yang ngambek. Ada yang nggak bayar juga. ada misalnya jarang bayar. Ini contoh-contoh yang sering kejadian. Kita nggak sebut komunitas ya.
Ada juga biasanya yang suka Kayaknya curhat nih Mas Boy. Yang ngambek sama lo. Yang mana? Ya jangan, gila, gila-gilanya nih orang. Terus ada yang ternyata, kan basket tuh kecil kan. Yang ternyata, oh si Gavi main. Ada yang pernah dekat sama Gavi, yang ini pacar Gavi, yang ini mantan Gavi. Itu kecil kan dunianya. Ah, kalau di cewek tuh banyak gak sih drama-dramanya? Justru ya, justru lebih banyak cowok. Oh ya? Iya. Kalau Dramanya? dramanya. Kalau cowok itu dramanya lebih banyak, lebih apa ya? Kadang-kadang kayak, hah gitu doang ngambek, hah gitu doang bikin drama gitu loh. Kalau di pengalaman gue, lu juga kan berpengalaman begitu? Bukan gue yang ngambek tapi. Lu diambekin gitu kan? Oh iya, sering. Kalau gitu. cewek tuh sejujurnya lebih adem ayem. Karena nggak banyak pilihan komunitas mungkin. Enggak juga. Jadi ngurus cewek sama ngurus cowok lebih enak ngurus komunitas cewek. Apa karena cowok tuh lebih Banyak kompetisi gitu? Nah, ada yang mau kompetitif, ada yang enggak, iya kan? Gimana ya? Kita takut cengkol. Kenapa sih? Kalau gini, kalau di cewek itu udah bukan ngambek lagi kalau nggak ditakut passing. Kalau cowok nggak dipasing bisa ngambek, ya nggak? Sesimpel itu. Iya kan? Nggak tahu. Lah. Gue nggak Itu tahu. enggak, ini kita gambaran singkatnya aja ya. Ya. Maksudnya kalau cowok tuh ada misalnya ada drama sekecil itu. Kalau cewek tuh lebih simpel. Bentar, ini tuh gara-gara gender apa gara-gara usia ya? Usia dan gender. Dan tabiat. Nggak sih. Kayaknya kalau komunitas tuh soalnya kayak lebih berumur kan? Yang mana nih? Gue main di beberapa. Yang ngambek. Yang ngambek tuh yang seumuran biasanya. Nah, Gav. Terus ada nggak drama-drama kayak gue di kan cewek tuh gak gosip kan pasti kalau komunitas kan. Misalnya di DM sama pemain basket tuh kan itu aja Lin. Soalnya kalau ada pemain basket cewek cantik tuh udah jadi bahan, udah sama cowok tuh udah ketaker deh kayak Gavi, si A, si B. Pasti mereka nih ngomongin pemain basket yang cowok. Even pemain komunitas atau pemain pro. Biasanya kan pemain pro yang jomblo-jomblo ini nyarinya kan dari perbasketan ini gampang biasanya. Kayak mulai DM lucu, mulai ngajak-ngajak nongkrong-nongkrong. Tapi udah berkeluarga belum sih? Gak tahu. Belum. Oh, belum. Boleh dong ditanya. Iya. Siapa DM terakhir gak? Suka nggak ada bahas? Ternyata si pemain ini nge-DM gue gitu. Ada nggak sih? Nggak usah sebut nama. Terus saya temen lo juga kayak gue juga gitu. Iya, nah gitu loh maksudnya. Biasanya kayak, ih gue dulu pernah sama dia gitu. Nah. Pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Oh sama juga nih. Emang hidung belang nih gitu. Tapi nggak cuma pemain pro kan? Enggak. Ya kayak tiar-tiar gini. Oh ini mah om-om. Pas dulu. Nggak kan kalian cowok cewek? Ada yang suka cinlok nggak tuh? Ada, gue pernah cinlok. Oh ya? Iya. Gua oh ya. Pernah tuh berarti udah jadi mantan nih. Gua oh ya natural banget. Gue udah tahu. Kalau pemain basket, kayaknya sama pemain basket cinlok tuh wajar deh. Banyak tau pemain basket cinlok. Ya nggak basket doang, seluruh bidang. Iya maksudnya kayak olahraga tuh kayak sering kan kayak kita lirik-lirikan, jago, ganteng, ya udahlah. Sikat. Karena intens bertemu juga gitu. Satu komunitas ya. Satu Ya, komunitas. kayak misalkan Tapi disclaimer ya, gue nggak ada main di komunitas yang ada ceweknya ya. Tapi malah ada awkward gue. gak sih kalau putus gitu satu komunitas? nah biasanya putus ke temennya Kak. Nggak jauh-jauh. Tunggu berapa bulan dulu biasanya. Oh ya dari temennya udah boleh dideketin gitu. Gitu. Aduh, gue takut banget. Untung gue nggak gitu sih. Soalnya biasanya gue sering ngobrol sama cewek-cewek basket tuh muter-muternya di situ aja cowoknya yang deket-deketin. Nggak lagi yang gini ya, tolong ya kepada anak-anak basket. Kalian tuh kalau buka jaring jangan sama komunitas. Buka jaring tuh agak jauhan gitu loh. Kita kan sesama teman Nah, cewek pasti tuh diobrolin kan? diobrolin lah gitu. Oh, jawab berarti. Apalagi, aduh, Untuk kalian yang suka-suka DM Gavi, beberapa gue tahu, ya tolonglah. Yang beberapa gue tahu kenal juga. Soalnya kan dia nih gini Lin, maksudnya kan kita sering main juga bareng hari Selasa ya. Jadi kita suka kulik-kulik. Oh ternyata si A, si B. Dia sering nanya, Kak si ini baik gak sih? Enggak. Gitu. Si ini enggak. semuanya Emang ada yang dibilang baik sama dia? Ada. 100% nggak ada. Kalau Sih, pemain jangan. IBL, kan pemain IBL, gue harus tekankan pemain IBL dan pemain basket 100% nggak ada yang di iyain.
Gak ada. Ya karena kita sering dengar ceritanya, yang cewek-cewek lain juga cerita sama. Kayak gitu. Tapi yang bagus juga tetap kayak jangan ini begini gitu. Karena kita tahu dunianya gak sih Ban? Iya, betul. Nyari temen. Jadi cowok tuh bakalan keluar aslinya tuh kalau udah kumpul sama cowok kan. Emang sih kalau Iya, itu. Kalau di depan cewek mah nggak kelihatan, itu kayak 180 derajat beda lah. Tapi kita udah tahu sekarang ternyata kayak begitu. Ternyata buaya tuh nggak di laut doang, nggak di darat doang, di Di lapangan. lapangan juga banyak. Banyak buaya. Sekarang lagian gini ya, mereka tuh sama, kode-kodenya tuh sama. Jadi kayak Oh, jangan-jangan ada trainingnya kali, template-nya. mungkin training campnya lo salah satunya ya. Dua lagi. Alumni. Alumni. Nih, Nah ini kan dari basket kan lo juga ada tenis. Kalau tenis juga sama, kayak gitu juga. Oh tenis enggak. Tenis lebih Kayak tenis tuh lebih ya udah main-main aja, pulang-pulang gitu. lebih eksklusif kalau menurut gue. Emang tenis tuh. Kelasnya beda. lu jangan gitu diserang sama anak basket lu nanti. Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. kan opini. Lagian siapa suruh? Bar jalannya banyak. Weh, curhat. Oke, close, Ban. Sejauh lo foto-foto ada nggak lapangan-lapangan yang banyak regulasi atau lapangan yang ternyata gua ini nggak usah sebut lapangan ya. Gua gak kurang suka nih dapat job di sini karena lampunya gelap misalnya. Atau ada nggak komunitas yang rewel? Kok gua jadi gemuk sih Ban gitu. Kok tolong editing dong muka gua jadi jerawatnya hilangin, ada nggak yang aneh-aneh gitu klien lu? Biasanya kalau yang aneh-aneh itu gue dapet komunitas ibu-ibu. Pasti sih. Itu Kenapa? pasti sih. Ibu-ibu. Jadi kayak posenya itu harus benar-benar diatur gitu. Jadi kan gue foto-foto gitu gue sortir. Wah ini bagus nggak? Gue lamanya mikir kayak gitu Kak. Jadi wah Takutnya lu diprotes ya? iya diprotes. Gue pernah diprotes. Kurang tengah, kurang apa? Kok kelihatan tua sih? Gue bingung kan. Padahal foto yang lainnya ada yang bagus. Cuman emang lagi pose basket kan kita nggak bisa ngatur. Iya. Ada kamera. Nggak bisa kayak gitu kan. Udah kamera pasti bak kayak gitu. Muka kita sih pasti Iya. jelek Iya. sih kebanyakan. Tapi gue sih kayak gitu tuh. Iya, biasa kayak gitu. Iya. Kayak kok gue jelek banget sih, kayak gendut. Iya apalagi wah basket udah nggak terkondisikan lah Kak. Basket soalnya gerak kan, Adu fisik bolanya. ya? Iya. Ya adu fisik juga kan. Jadi ada yang benar-benar kompetitif. Wah, itu udah Ada tuh yang protes begitu. ada. Terus kalau kayak gitu gimana? Mohon maaf aja. Ya mohon maaf, tapi gue bandingin ke foto yang lain Kak. Oh, ada Jadi- pilihan yang lain. Enggak, maksudnya gue bandingin, tapi foto yang pose ini bagus Kak. Ya. Ya, jadi dia cuma nyerang yang jeleknya doang. Iya. Terus kalau misalkan ya udah, gue curhat dikit ya. Iya. Enggak apa-apa. Ya, kalau cowok sih paling lebih ke momennya. Kayak misalkan yang tadi dapat nggak, ini dapat nggak. Oh, Nah, ya nggak mungkin kadang sih. kalau nggak dapet tuh karena kehalang juga Kak. Fotografer sport itu. Misalkan Iya. gue lagi moto nih, gue udah bener-bener ngebidik ya. Oh dia mau masukin, tiba-tiba ada yang pemanasan di depan gua nggak ngeliat Iya, gua. Ya, Iya. Mas Boy ngerti lah. Ya, Gua lagi. Ya, Ngerti. terus? Oh, ya. ngerti Oh, ya. lah. Nah mungkin itu. Terus kalau misalkan masalah yang lapangan-lapangan kayak gitu, regulasinya menurut gua sejauh ini enak-enak aja sih Kak, fleksibel ya. Welcome semua ya? Welcome semua. Paling Tapi yang gue tahu tuh ada beberapa lapangan yang dia eksklusif kan. ada ya. Ada yang misalkan kita kalau mau masuk tuh nggak boleh bawa makanan minuman, terus nggak boleh pakai alas kaki selain basket. Iya. Iya, ada. Oh, even buat lo juga gitu. Iya, soalnya itu buat menjaga kualitas Lantai. courtnya Iya, gitu, iya. lantainya itu biar tetap empuk. Soalnya kalau misalkan basket kalau udah kotor itu licin Kak, ngaruh ke performa. Jadi permainannya bisa jelek juga karena lapangan itu Kak. Terus masalah lampu paling nih. Orang yang nggak ngerti itu kayak lampu lapangan itu sama lampu rumah tuh beda jauh Kak. Jadi ada frekuensinya gitu Kak. Jadi yang lebih kelihatan tuh kalau misalkan lapangan yang bagus tuh yang nggak flicker. Tahu flicker? Oh, Iya. tahu. Nah, Oh, itu kena ya? Oh, karena video ya? iya, Ada video ya? Karena gue foto dan video juga Kak. Momen-momennya. Jadi misalkan nih, gue foto video tuh tergantung gamenya juga. Gue tuh moto basket, tapi merhatiin juga gaya permainannya. Kalau misalkan seru nih,
wah ini banyak yang masuk, sayang dong cuman foto doang. Video. Nah gue video, nah momen itu. Tapi gue kadang-kadang kalau udah kayak gitu pas video jelek nggak ada yang masuk gitu, ngerti nggak lo? Karena lo beban mikirin harus di video bagus ya. Iya. Oh iya. Iya mungkin. Tapi gini, gue tuh pas foto dan video tuh nggak ketahuan. Jadi nggak kelihatan lagi foto atau video. Jadi orang bisa santai aja. Oh mungkin dia foto. Ya mungkin dia main-main foto. aja. Main-main aja. Ternyata dapat video. Wah orangnya senang dong. Jadi dikiranya cuma foto doang. Jadi banyak yang kayak gitu ya. Banyak yang ibaratnya di luar ekspektasi lah. Gue tuh nggak mau orang tuh berekspektasi tinggi sama gue Kak. Nah, jadi gue pengen ekspektasinya biasa aja tapi hasilnya wah gitu. Tapi lu hasil akhir tuh diedit gak sih? Hasil akhir Diedit brightness. diedit tapi lebih ke original kalau gue ya. Soalnya waktu itu gue pernah ada salah satu fotografer itu dieditnya parah banget. Itu muka gue jadi kayak putih kuntilanak gitu. Iya, soalnya gini Kak, balik lagi ya. Iya, yang ikut basketan itu kan ya, mohon maaf ya, nggak cuma kulit kayak Kak Gavi gitu putih kan. Iya. Ada yang gelap Soalnya juga. lu udah putih, Gav. Nah gue kadang Gelap. mungkin kayak Makanya gini. langsung. Mungkin kayak gini, standar yang fotografi itu mungkin dia ngelihat orang yang paling gelap nih. Wah, bagaimana caranya biar dia terang. Nah, udah dia otak-atik dia terang. Habis itu wah ini cocok nih. Udah itu copy paste filternya itu. Jadi makanya Pakai general kayak gitu. Iya. Udah gitu kayak halus banget. Padahal Iya. muka gue tuh gak halus-halus banget gitu. Itu ibu-ibu seneng tapi. Ibu-ibu senang bener. Ibu-ibu lagi. Kan, ya. Tapi karena gua foto dan video, nah video tuh gua nggak edit Kak. Jadi sesuai momen. Nah, biar nggak terlalu jomplang. Jadi gua ngedit fotonya tuh lebih ke original. Kayak misalkan noise-nya dihilangin, terus fotonya dicerahin dikit, udah gitu. Jadi tiap fotografer tuh ada pasarnya masing-masing lah. Berarti terus habis itu lo upload di Google Drive, terus lo ngeliatin tuh mana muka gua gitu. Kalau gua biasanya, nah gua nggak tahu ya, sama dia doang atau gimana ya. Gua tuh selalu Apa? enggak, gua tuh selalu Dedikasi ya? bukan, gua tuh selalu ngerasa, gua tuh nggak buka satu-satu ban biasanya. Gua tuh kan kita abis main tuh masih fresh kan, momen-momennya tuh masih inget. Oh ini ada gua ngeliat dari jauh doang gitu Din, maksudnya nggak gua klik atu-atu. Iya, tapi kan Lu lu ngerti gak sih? Yang Bukan sabar, bukan. Tapi kalau gua biasanya, gua udah dapet 3 atau 4 yang bagus, udah cukup. gua close biasanya ban. Atau gua mau nyari nih, oh kemarin gua ada momen yang menurut gua oke, mana ya? Oh di yang pertandingan segini nih. Oh nggak ada, ya udah. Oh ada, gua download. Jadi nggak yang gua satu-satu semuanya ada gua gitu. Karena biasanya foto gua banyak banget karena gua jago kali ya. Enggak, justru Iya, gerakan lo itu lambat. Jadi gampang diambil. Oh benar, masuk akal. Nah, Jadi tapi gua ada lari persiapan ya, dulu nih, wah Mas Boy bawa nih. Ah santai lah. paling juga. tapi kan lama-lama dia tuh udah hafal sebenarnya sama tipikal pemain yang dia foto. Jadi dia tuh gerak-geriknya sebenarnya udah kebaca. Iya. Karena balik lagi, karena gue kebanyakan tuh megang komunitas tuh rutinan Kak. Repeat Iya. ya. Jadi ketemu orang itu lagi. Udah hafal. Udah Kayak hafal, kalau ya. Arini tuh pasti kayak gini deh gitu loh. Kalau Gavi kayaknya Banyak. ya banyak yang tadi buaya tadi. Nah gitu. Tapi ya menurut gue si Aban ini termasuk salah satu fotografer yang gue nggak tahu ya. Kalau si Gavi ada pengalaman juga, yang foto dan video tuh kayaknya lo doang deh. Maksudnya yang nggak dicas tambahan ya. Oh iya. Kayaknya yang lain tuh terpisah Rin. Lo mau Iya, paket setahu foto doang atau paket video doang atau campur nih foto sejam, video sejam. Nah kalau dia ini udah include gitu. Ya bisa jadi sih Kak. Maksudnya gue Gua harus make yang sure lagi. gue yang awalnya. Soalnya itu berawal dari keresahan gue Kak. Wih, Awalnya. Maksudnya dulu pas awal motor kan gearnya nggak kayak gear sekarang ya Kak. Jadi dulu tuh terbatas banget. Nah gue dulu tuh pakai kamera biasa aja terus lensa fix. Tahu nggak lensa fix? Tahu lensa fix, lo Lensa nggak fix, bisa jauh iya. dong. Terus iya itu lensa fix terus motoin sport yang lapangannya Susah. lumayan jauh Iya. dekat kan. Nah gue itu video itu karena kenapa? Karena lensa gue kalau video tuh agak ngezoom. Jadi gue ngejar momen yang misalkan gue di sisi ini, Iya. di sisi kanan sini, gue live foto kan. Terus sisi sana jauh kan kalau pakai lensa fix dipaksain ini apa namanya kecil banget. Kecil kan, banget. Gue akhirnya video karena video tuh bisa ngezoom. Nah, awalnya karena gitu aja. Jadi pas deket gue foto, pas jauh gue video. Awalnya berawal dari kekurangan gue. Awalnya tuh kamera lo mirrorless bukan sih? Iya mirrorless. Ya, Sony ya. Iya berawal dari gitu. Jadi gue nggak mikir. Itu nggak bisa. Iya nggak mikir maksudnya
tambahan atau apa? Karena emang Emang gua nggak aja bisa. emang nggak bisa. Buat mengisi kekurangan tadi ya. Iya, buat mengisi kekurangan gitu. Dan gue pikir-pikir, enak juga ya foto video gitu. Jadi ya jadi kayak gitu sih Kak. Maksudnya bukan karena gua awalnya foto video tuh dipisahin enggak gitu. Berawal dari coba-coba sebenarnya. Makanya beberapa fotografer yang lain biasanya dibedain, Rin. Ada paket foto doang, video Iya, doang, biasanya. atau foto plus video beda price-nya biasanya. Kalau dia sama, setahu gue. Sama Iya. kan? Iya sama. Iya, sama. Ditambah apalagi gua tuh kuper banget Kak. Gua nggak kenal fotografer yang lain. Oh iya. Iya. Jadi lo gak masuk ke komunitas apa gitu-gitu? Enggak sama sekali. Jadi paling yang personal aja kayak misalkan suhu gue kayak Deddy Loy, ada tuh Deddy Loy ya. Nah Terus itu kayak- Deddy Loy sih udah. Iya, silent project. Dia udah another level lah, yang paling tinggi lah buat komunitas gitu. Ya paling yang fotografer personal, soalnya sekarang fotografer tuh banyak yang pakai satu nama gitu Kak. Tapi Oh ya nggak paham. Ya misalkan nama si XX, tapi timnya Yang ya. datang timnya tuh banyak. siapa? Kalau gua kan lebih ke pribadi ya. Misalkan nama Aban tuh nama panggilan gua. Ya. Heeh. Jadi quality-nya juga masih terkontrol Iya, kan? iya kalau- benar-benar. Itu setuju gue. Banyak juga teman-teman gue yang protes. Misalnya kan fotografer X. Dulu tuh taunya si X tuh si orangnya, Rin. Iya. Nah makin kesini tuh udah ngirim timnya yang kedua, ketiga, keempat. Ya rate-nya sama, tapi kualitinya kadang beda-beda kan, beda tangan kan. Nah itu juga kekuatan Aban mungkin sejauh ini. Ya mungkin nanti dia bakal gitu juga, mungkin nggak tahu. Ya semakin Ya, banyak kan Semakin permintaan soalnya. Iya banyak. bisa jadi. Cuman tetap gue kontrol. Jadi yang partner gue yang pertama ini, gue ajarin juga kayak misalkan lihat gearnya, lu gearnya apa sih? Wah Sony sama. Terus lensanya apa? Wah sama kayak gue yang dulu. Akhirnya gue bisa nerusin ke dia gitu, dikit-dikit. Tapi Menurunkan. iya menurunkan. Tapi tetap aja kan beda tangan, beda hasil kan. Tapi seenggaknya nggak jauh beda Kak. Jadi momen-momennya dapat gitu. Sama satu lagi kekuatan dia. Biasanya gua main sore, malam udah ada. Oh cepet, instan. Cepet, padahal dia Wah, kerjaannya ibu-ibu suka banyak. sih tuh. Iya. itu kalau ada jeda 3 jam, ya 3 jam lah minimal 3 jam. Soalnya kalau nggak kayak gitu Kak, misalkan gue motoin komunitas lu Sore. sore Sabtu sore, itu abis itu malamnya ada lagi Kak. Terus paginya minggu pagi ada lagi. One man Gue show kalau dia. misalkan ditunda-tunda udah Udah. kelar. Kalau yang lain bisa besoknya Rin atau 2 hari, ada yang sampai seminggu kadang. Udah hilang kan momennya, udah main di mana-mana lagi gitu. Gitu. Ya mungkin karena keresahan gue juga Kak, karena gue berawal Keresahan dari main beneran. Ini semua dari keresahan. Namanya Kerjaan. lucu banget ya kalau ngomong keresahan tuh kayak Kayak resah rakyat gitu. Indonesia banget gitu. Kayak netizen. Karena gue tuh sebenarnya pengen dipoto, cuman gak ada yang bisa moto gue. Iya. Jadi gue contohin nih kayak gini nih, gue sebenarnya pengen dipoto kayak gini. Jadi Gitu, gua- jadi bisnis. Iya jadi bisa gitu. Oke, lo, Gav. Gimana nih cara lo memaintain si komunitas gini, maksudnya cewek-cewek gini biar bisa tetap sustain. Biasanya tuh banyak yang bubarin nggak lama. Gue tuh sebenarnya salut lah, respect sama komunitas yang udah 5 tahun, 7 tahun. Karena kan buat konsistensi tadi ya, antar member juga banyak kan dramanya, banyak terkait sibuk apalagi kan udah berumur, misalnya udah berkeluarga, prioritas udah beda kan. Udah ada yang kerjanya jauh gini, cuman gue lihat dia ini solid. Makin rame 6 kan tahun. sekarang. Makin rame kan sekarang by the way. Ya makin ramai. Sekarang cowok tuh 3 jam mainnya. 3 jam. 3 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Hari apa? Hari Minggu Oh ya cowok. Sunday, lupa gua. Sunday squad. Nanya lagi hari apa? Kurang Makanya research. riset. Enggak lihat bajunya. Sunday squad. Ini kita jual loh. Oh ya? Oh merchandise-nya Nah, dijual. ini warnanya macam-macam. Kita kayak punya ada mungkin sekitar 20 warna. Beli Mas Boy beli buat support. Dia pernah nawarin juga ya kayak Imani. Kita ada Imani gue kan diambil lo. Lo ngasih gila. Enggak, lo bilang buat gue gitu. Oh kenal lagi gua. Mana Imaninya? Pasti Tahu udah gua hilang. lupa. Balik lagi ke topik. Gimana menurut lo ya cara biar komunitas langgeng? Kita itu selalu punya plan setahun ke depan biasanya. Jadi kita punya agenda. Jadi kayak misalnya Sunday Squad cewek ya. Ini kita lagi mau ada Sunday Squad tour. Jadi Sunday Squad explore. Seru banget. Jadi Tahun ke depan. ya, jadi kita biasanya sudah punya agenda atau kita juga punya manajemen.
Jadi kita ada tim manajemennya. Jadi ada yang ngurus keuangan, ada yang ngurus event, ada yang ngurus internal. Jadi kita punya bagian masing-masing. Nah biasanya itu kita selalu ada obrolan mungkin sekitar sebulan sekali atau rutin untuk ngomongin kegiatan kita itu ke depannya mau apa aja. Terutama misalnya setahun ke depan tuh mau bagaimana. Seperti itu sih. Jadi kita apa ya namanya? Petnya jelas gitu. Iya betul. Kita mau apa nih kali ini? Nggak boring ya. Gitu. Jadi misalnya kayak komunitas lain udah apa gitu, kita udah punyanya biasanya setahun ke depan. Seperti itu udah punya plan. Suka ngirim ke ini nggak sih tarkam-tarkam kejuaraan gitu kalian? Maksudnya suka main atau enggak internal aja? Kita sih biasanya balikin lagi ke member. Mereka mau nggak gitu. Jadi kalau misalkan mereka mau kita memfasilitasi. Tapi kalau misalkan nggak deh kita mau fun aja ya sudah. Tapi kalau beberapa kali kan diundang juga untuk turnamen, nah itu kita ikut gitu. Antar komunitas ya? Antar komunitas, kayak kemarin kan cewek juga baru ikut tuh KU 30. Itu antar komunitas gitu. Berarti tuh tadi yang di manajemennya sendiri tuh emang orang-orang yang suka olahraga ini juga ya? Betul, yang suka olahraga dan suka mengkoordinasi juga kegiatan. Karena kalau misalkan gak suka, mereka kan juga punya kegiatan sendiri nih. Punya kegiatan di kantor, ada yang ibu rumah tangga juga. Makanya kita nanya suka nggak? Kalau suka ya oke, dengan senang hati ayo kita ngurus sama-sama gitu sih. Gitu. Suka ada kegiatan ini nggak sih Gaf selain basket? Misalnya nongkrong, misalnya makan bareng tapi di luar basket ya maksudnya? Ada nggak? Atau ada arisan mungkin? Ada, jadi kita itu biasanya kalau ulang tahun Sunday Squad kita selalu makan di rumah salah satu founder, Om Bes. Kita selalu makan di situ. Kita ada halal bihalal juga. Kemudian ada kemarin buka puasa bareng. Terus biasanya kita sebelum basket juga bilang nongkrong di mana? Suka nongkrong bareng. Gitu. Solid banget ya. Solid banget. Tapi emang gak terbuka untuk umum ya? Atau kita kalau fun game terbuka untuk umum sih. Cuma biasanya kita dahulukan yang di WhatsApp group. Oh ngelis gitu kayak biasa ya? Ngelis kalau udah sekian orang udah full gitu? Ya betul. Oh. soalnya kan biasanya kan kalau komunitas sekarang tuh banyaknya kayak udah pakai diri klub, kui gitu-gitu. Nah dia tuh emang enggak. Oh nggak pernah main di aplikasi-aplikasi gitu? Belum sih. Jadi kita biasanya selalu member, mengutamakan member. Sama by IG aja sih, bukan di IG. Bukan di IG. Instagram. Tapi kalau mau jadi member gimana? Misalnya gue kan bukan anggota kalian. Apa step-stepnya? Ya main aja sih fun game kan gue invite. Tapi lu gak pernah mau datang. Minggu pagi bro. Jam 7. Minggu pagi. Kalau mau ikut join aja. Enggak, tapi itu belum jadi member tuh berarti. Jadi member itu kita kalau cowok tuh ada 2 ya. Ada yang member sama non member. Kalau member itu biasanya bayarnya udah per bulan. Mereka bayar per bulan dan mereka diutamakan. Karena member itu punya grup sendiri kalau cowok. Kalau cewek belum ada. Gitu, lebih eksklusif aja. Karena mereka lebih pengen menjaga kenyamanan. Karena kan ini orang-orang yang pengen main basket. Yang udah lama biasanya yang umurnya yang udah nggak muda. Iya. Yang dulunya main basket terus nyari wadah buat main lagi gitu ya. Iya betul. Oke. Mungkin terakhir dari Aban. Apa Rin? Apa sih? Kenapa gue yang dilempar? Ini lo mau sampai kapan ini menjadi mata pencarian lo? Apakah lo akan tetap di sini sampai kapanpun? Ya, atau gini, Terima kasih. poinnya apakah lo tujuannya end goalsnya itu mau di komunitas saja atau ngincer tadi ke liga tertinggi tadi atau bahkan lo pengennya jadi jurnalis gitu. Jadi ini salah satu jalan lo menuju ke sana atau gimana? Oke. Mungkin buat sekarang ya gua ngelihat fotografi basket tuh masih menjanjikan ya buat 5 tahun ke depan. Nah, apalagi kan umur gua ya masih produktif lah. Jadi masih bisa mungkin buat jangka ya 5 atau 10 tahun gua bertahan di sini. Nah, karena kan dari basket itu gua bisa dapat kerjaan yang lain gitu. Ya, setuju. Jadi bukan cuma basket Kak. Kayak misalkan kayak member-membernya tuh nge-hire gua buat acara pribadi dia, buat acara kantor dia gitu. Nah, ini gua besok juga di kontak buat kantor nih. Jadi banyak ya rentetannya. Iya, rentetannya. Terus
yang tadi yang Mas Boy ya buat jenjang kedepannya apakah gue jadi jurnalis atau ke IBL atau apa, mungkin buat kedepannya bakalan seperti itu ya, seperti Mas Boy, cuman ada step by stepnya Kak. Nah gue meninggalkan kayak fotografer komunitas setelah siap gitu, setelah apa namanya yang gue miliki siap, misalkan partner gue nih udah lumayan banyak nih. Udah ada legasinya Iya, jadi. udah ada legacy gitu ya. Terus apa namanya? Tiap komunitas itu udah bisa ditinggal sama gua gitu. Jadi udah enggak ketergantungan sama gua. Jadi partner-partner gua tuh udah bisa benar-benar udah bisa ngehandle seperti yang gua biasa gitu. Nah, soalnya kan kita juga butuh jenjang karir ya Kak. Nah mungkin ya next kayak gitu kayak foto-foto IBL gitu. Terus ya jurnalis ya insya Allah sih. Ya, amin. Ya karena gue juga bukan basic jurnalis, cuman ada beberapa teman gue yang jurnalis juga. Mungkin nanti kalau misalkan gue berminat buat serius ke jurnalis, gue bakalan ngobrol-ngobrol lebih serius lagi. Ya mungkin itu. Gue pikir lo kayak mau pindah jalur jadi fotografer wedding. Banyak loh duitnya. Iya, nyesek sih Kak. Soalnya gue juga belum pernah wedding. Loh itu kan dari keresahan. Dia nggak rela motoin orang nikah ternyata. Nggak mau gua. Siapa tahu jadi ketularan. Iya. Gua kira nyesek kenapa? Nyeseknya karena belum nikah. Jadi mindset gue beda kalau misalkan wedding. Wah, gue harus nikah nih. Sedangkan basket kan santai. Nggak mikirin. Oh, takut nikah. tekanan. Iya, yang mungkin. Lu nggak pernah cinlok sama pemain basket? Cewek. Sibuk dia soalnya. Bukan pernah. Gue suka pernah. Cuman gue ya balik lagi wah. Yang mana? Aduh. Iya lo. Tangsel apa Jaksel? Kok gue nggak ditanya sih Kal? Apaan lu cinlok mulu? Gila nih orang. Enggak. Tolong. Udah di-cut nih. Udah gila-gilanya. Ntar orang mikir beneran. Tangsel, Jaksel. Ada sih dua-duanya sih. Cuman sekarang gue udah punya. Yang itu cewek. bukan sih? Apa? Enggak. Diembat ya sama dia. Ya, cuma gila lu. Iya, cuman karena gue kali ya mungkin orangnya yang nggak bisa memulai conversation duluan Kak. Sama. Jadi harus dipancing gitu. Sama gitu. Nah, lu kelebihan conversation. Gitu. Gua kadang bingung. Jadi cuman suka lewat lagi. Beda komunitas suka yang ini lewat lagi kayak gitu. Wah, sama banget ternyata gua Lo mau. over friendly. Oke, Gav. Pertanyaan terakhir. Kapan nikah? Bisa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu, tinggal dipilih aja harinya. Enggak. Buat Gavi, coba lo gimana kasih tips and trick buat teman-teman yang biar komunitasnya langgeng. Terus lo promoin deh Sunday Squad kalau mau jadi member gimana? Kalau dari gue pribadi, Iya. nggak usah tergampang terbawa arus oleh komunitas-komunitas lain. Tetap jadi jati diri komunitasnya sendiri. Terus yang mau ikut Sunday Squad bisa setiap hari Minggu. Untuk cowok jam 7 sampai jam 10. Hari Minggu cewek jam 3 sampai jam 5 di CGV. Terus apa lagi ya? Kalau mau main kemana? DM kemana? IG aja. DM ke IG Sunday Squad. Udah. Nanti Kak mau ikut main gitu doang. Nanti ada adminnya sangat ramah. Siapa? Jangan-jangan dia. Aku gitu. Kayak adminnya saling silang. Oke, cukup. Mungkin Aban semoga sukses terus. Amin. Makin banyak kliennya, makin timnya makin banyak. Cuman jangan lupa tadi kalau timnya sama kualitasnya. Iya. Pasti diusahakan itu. Masih diusahakan. Terus semoga tadi jadi ya beberapa tahun lagi ketemu udah moto-motoin di